Oke, shalom. Shalom. Wah, sore hari ini ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya nih ya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan. Semuanya siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Siap. Kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Ada amin yang percaya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yuk kita siapkan hati kita. Di hari yang spesial ini, di ulang tahun Youth Party yang ke-10 ini, kita percaya Tuhan akan kerjakan lebih lagi atas setiap kita, sehingga hidup kita akan semakin sempurna seperti Kristus sempurna adanya. Haleluya. Mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan, biar Dia beracara bekerja kepada setiap kita secara luar biasa. Bapa, kami menyerahkan ibadah sore malam hari ini kepada-Mu Tuhan. Di hari yang spesial ini Tuhan, Kau pasti akan mencurahkan hal yang ilahi secara spesial bagi setiap kami Tuhan. Setiap kami boleh mengalami kasih-Mu, mengalami sukacita, pembaruan, kemerdekaan yang lebih dahsyat lagi, sehingga kami boleh berjalan di dalam-Mu Tuhan, untuk menggenapi rencana-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami sebagai anak-anak muda-Mu menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, biar menjadi alat bejana yang sempurna di hadapan-Mu, menjadi alat yang Kau pakai di akhir zaman ini Tuhan, secara tepat sasaran, secara luar biasa, sehingga boleh banyak jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan kami, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami bagi Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Kau bertata atas pujian penyembahan kami pada sore malam hari ini. Dan Kau siap melawan setiap kami secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami bersyukur menyerahkan ibadah sepanjang malam ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan secara luar biasa. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama.
bisa angkat tangannya? Haleluya. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi bisa katakan yes. Katakan amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Bersama. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya kau Allah yang setia. Dialah yang setia. Yesus kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya kau Allah yang besar. Yesus kebenaran, Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya kau Allah yang setia. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya Allah yang benar. Amin. Sambil angkat tangan, katakan imanku di dalammu, hidup kekal selamanya. Bangkitkan, menang bersamamu Tuhan. Serahkan kau terhebat, bersorak-sorai tinggikan namamu. Sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Mari semuanya tepuk tangan di atas kepala. Sebab kita memuji Allah yang besar, dan Allah yang besar juga ada di tengah kita. Amin. Mari angkat iman kita. Imanku di dalammu, hidup kekal selamanya. Imanku di dalammu, hidup kekal selamanya. Semuanya suarakan. Bangkitkan, menang bersamamu Tuhan. Ku serukan kau terhebat, bersorak-sorai tinggikan namamu. Sebab kasih-Mu nyata di hidupku. Bangkitkan, menang. Sambil tepuk tangan nyanyikan. Haleluya. Serukan kau terhebat, Yesus hebat. Sorai tinggikan namamu. Sekali lagi lebih keras. Katakan bangkitkan, semuanya sambil tepuk tangan. Ku serukan kau terhebat, bersorak-sorai tinggikan. Haleluya. Sebab
sama-sama ucapkan Yel kita bersama. Siap? Siap. Oke. Kingdom Fun Club. Kim Pagi, Yali, Party. Mari kita bersuka cita bersama menyembah Tuhan.
sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi setiap kita. Amin. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah sanggup untuk melakukan segala perkara bagi setiap kita. Mari arahkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa hati kita boleh menyembah Tuhan. Dan jika Dia bekerja di antara kita, di dalam hati setiap kita, mengubahkan hati setiap kita, memperbarui hati setiap kita, sehingga kita akan mampu bertahan, kita akan mampu bergerak, bahkan maju atas setiap permasalahan setiap kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Oh, oh, mari arahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami perlu Tuhan. Dan Engkau membuktikan kesetiaan-Mu. 10 tahun perjalanan yang kami lewati. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Tidak pernah ada satu Sabtu pun meninggalkan kami. Engkau selalu hadir. Engkau selalu hadir. Engkau selalu hadir. Kadang-kadang kami merasakan begitu rupa hadirat-Mu. Kadang-kadang kami tidak terlalu merasakan. Tapi kami percaya hadirat-Mu tidak ditentukan oleh perasaan kami. Hadirat-Mu ditentukan oleh keputusan-Mu Tuhan. Untuk mau datang dan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami sangat percaya, Engkau sangat rindu untuk berjumpa dengan anak-anak muda-Mu. Teruna-teruna muda-Mu ini Tuhan. Supaya setiap kami dipersiapkan, dididik, diasah, dibentuk. Untuk menjadi generasi yang tangguh. Tantangan di depan kami jauh lebih berat. Musuh kami jauh lebih besar. Karena itu tolong kami, untuk kami bisa siapkan diri. Untuk kami bisa survive. Untuk kami bisa menerobos. Dan akhirnya kami bisa mendapatkan kemenangan. Karena Engkau ciptakan kami untuk menjadi pemenang. Engkau ciptakan kami dengan mandat untuk berkuasa. Engkau tidak pernah ciptakan kami untuk kalah. Engkau tidak pernah ciptakan kami menjadi pecundang. Engkau tetapkan kami untuk menjadi pemenang. Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Berbicara kepada kami malam ini, sampaikan isi hati-Mu dan buat kami semua anak-anak muda ini mengerti. Tuhan baik buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, wow. 10 tahun perjalanan kita. Tidak mudah ya. Tidak semuanya lancar. Tidak selalu terbuka. Tidak selalu jalan raya. Kadang-kadang melewati jalan berliku. Kadang-kadang melewati gang sempit. Tapi kalau sampai hari ini kita bisa ada. Kita semua berkata, Ebenezer. Oke, sama-sama ya bilang Ebenezer. Sama-sama Ebenezer. Apa artinya? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita semua. Saya bersyukur ya, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, gereja kita masih bisa mengadakan ibadah on-site, ibadah youth. Banyak gereja sudah tidak bisa lagi mengadakan ibadah youth. Bukan tidak bisa mengadakan ibadah youth, tapi nggak ada youth yang datang. Ya, saya baru siang tadi komunikasi ya WA dengan sahabat saya, hamba Tuhan di Jakarta, dan dia bilang, Pak Nathan, bagaimana ibadah youth di Semarang? Saya bilang, oke, kita bersyukur, kita bisa jalankan dengan baik. Dia bilang, Bapak beruntung, karena ada banyak gereja sudah nggak bisa lagi mengadakan ibadah youth. Kenapa? Bukan karena nggak bisa mengadakan, karena nggak ada yang datang. Youth-nya sudah hanyut dengan dunia. Youth-nya sudah mengalir, bahasa Jawanya kintir, ya sudah ikut dengan arus dunia. Saudara, kalau hari ini kita bisa ada di sini, Ebenezer, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Itu sebabnya, ayo saudara setia ya, saudara setia ya. Saya bilang begini saudara ya, saya tidak tahu lah saudara, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan sih di tengah-tengah pandemi ini. Apa sih kesimpulan Anda? Setiap orang punya kesimpulan masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana Anda, mungkin buat anak-anak muda, pandemi ini ya seperti seorang yang ngalamin flu gitulah ya. Tapi kok menurut saya yang sudah di atas 50 tahun ini, pandemi ini bukan sesuatu yang sederhana. Ya, saudara, situasinya ini memang sangat tidak baik ya, bahkan cenderung kepada berbahaya apalagi di akhir-akhir ini. Tapi saya bilang ya, dengar baik-baik sama Anda semua, dengar baik-baik. Yang Anda hadapi di depan nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi,
Anda 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kan kira-kira seumur saya toh. Iya kan? Saya bilang sama Anda loh, yang Anda hadapi 30 tahun lagi, much more worse. Jauh lebih buruk dari yang sekarang ini. Mungkin bukan pandemi, mungkin bukan penyakit, tetapi arus dunia. Mungkin bukan krisis, tetapi daya tarik dunia. Dan saya sedih kalau tiap kali melihat, mendengar anak-anak muda di tengah-tengah kita yang sekarang ikut arus dunia. Dan Anda mesti mengerti ya bahwa dunia itu menarik itu begitu halus, begitu lembut, begitu tenang, sampai yang ditarik itu enggak kerasa. Sampai yang ditarik itu enggak merasa bahwa dia jauh. Dia merasa semuanya baik-baik saja. Dia merasa tidak ada yang salah. Dia merasa semuanya serba terbuka. Bahkan dia bilang, berkat Tuhan mengalir. Pertanyaannya berkat yang mana? Berkat dari mana? Kalau hidupmu sekarang jauh dari Tuhan. Kenapa begitu? Karena dunia ini memang menarik. Saudara-saudara, dunia ini tambah tua. Tapi tambah tua, dia itu tambah menarik. Ini neli-neli, nenek-nenek lincah, saudara. Karena memang dunia bersolek, tapi tua. Dan tidak lama kemudian akan hancur, akan rusak, dan akan kiamat. Tapi sebelum itu terjadi, Alkitab berkatakan terjadi masa kesukaran yang sangat besar. Saudara-saudara, ayo saya bilang kepada Anda semuanya, mumpung Anda dan saya ada di masa-masa seperti ini, pakailah masa-masa ini untuk membangun fondasimu kuat-kuat. Pakailah masa-masa ini untuk membangun akarmu kuat-kuat. Kalau Anda nggak punya akar, Anda nggak punya fondasi. Arus akan membawa Anda pergi kemana dia mau. Kalau Anda nggak punya akar, Anda nggak punya fondasi, angin akan membawa Anda. Bahkan akan merobohkan Anda. Tapi kalau Anda punya fondasi, punya akar. Walaupun arus deras, walaupun angin kencang, engkau akan tetap tegak berdiri. Dan bahkan Alkitab berkata, orang benar itu akan bertumbuh semakin hari semakin kuat. Bahkan sampai masa tua, dia berbuah, dia lebat, dia tidak pernah menjadi loyo, dia tidak pernah menjadi lemah, dia semakin hari semakin kuat. Saya minta Anda persiapkan diri sungguh-sungguh ya. Hari-hari ini banyak-banyaklah untuk berdoa. Ya saya tahu saudara, saya pernah melewati masa-masa seperti Anda. Buat anak-anak muda seperti ini, di usia seperti Anda, kalau mendengar kata berdoa itu seperti sebuah torture buat Anda. Sebuah siksaan buat Anda. Tapi ya saya bilang kepada kita semua, gak ada lain. Bisakah disubstitusi dengan yang lain? Gak bisa. Gak ada Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya. Membaca Alkitab itu sesuatu yang siksaan. Aduh Pak, saya itu dihukum. Nonton Netflix gitu aja saya lebih seneng. Daripada saya suruh baca Alkitab satu pasal, siksaan besar. Tapi ya saya bilang sama Anda, kalau Anda mau kuat, gak ada yang bisa menggantikan itu. Ya cuman itu caranya. Ya, jadi hari-hari ini ayo bangunlah hidupmu seperti itu. Walaupun saya tahu bahwa kata-kata saya ini tidak akan memberi kepada Anda sebuah excitement. Tapi yang saya sampaikan kepada Anda bukan membangun excitement pribadi, tetapi membangun excitement spiritually. Secara rohani, karena memang gak bisa lain, gak ada cara lain saudara. Hanya itu dan satu-satunya yang membuat akarmu bisa kuat, yang membuat hidupmu bisa teguh. Nah hari ini saya mau share kembali tentang Ebenezer. Cerita di dalam Alkitab ini menarik sekali saudara, karena ada hal yang kita bisa belajar dengan sangat indah. Ya. Saya memakai waktu-waktu, ya sementara masa pandemi ini saya tidak pelayanan keluar kota, kita tidak banyak kegiatan, ya tidak ada SPY, PD Immanuel, stop dulu, yang nggak ada ibadah lain kecuali ibadah youth dan ibadah fresh. Ya. Jadi saya punya banyak waktu untuk
menggali firman, untuk belajar firman. Dan salah satu yang saya belajar adalah tentang Ebenezer. Nah, saya mau bagi buat Anda, saya memang gak bawa PowerPoint hari ini, karena saya sulit bikin PowerPoint-nya gimana ya, karena poinnya tidak banyak. Saya akan lebih banyak cerita kepada Anda. Ya. Ebenezer. Ya. Ebenezer itu sebetulnya sebuah tempat. Ya. Lalu oleh Samuel itu dibangunkan tugu, lalu tugunya itu di tempat yang namanya Ebenezer. Gitu ya. Nah, Anda sudah tahu Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, saya sudah sampaikan dalam ibadah minggu bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Arti pertama yang Anda nggak boleh lupa adalah bahwa kalau sampai hari ini Tuhan menolong kita berarti apa? Berarti tanpa Tuhan kita nggak akan sampai pada hari ini. Logis ya? Kalau Anda bilang sampai hari ini Tuhan menolong saya, berarti kalau Tuhan tidak menolong saya, ya saya tidak sampai pada hari ini, gitu ya. Nah, tapi ada yang menarik dalam kisah Ebenezer ini ya. Coba tolong teman-teman multimedia. 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang kedua. Oke? Alkitab bilang begini. Dan ini perkataan Samuel kepada seluruh orang Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah di dekat Ebenezer. Jadi ada kota, ada tempat namanya Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran itu menghebat, terpukul kalahlah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira berapa? 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jadi di Ebenezer itu mereka kalah. Ya. Di Ebenezer itu mereka kehilangan 4.000 tentara. Jadi Ebenezer itu bukan satu cerita atau memori Ebenezer itu bukan hanya bicara tentang kemenangan. Bukan hanya bicara tentang pertolongan Tuhan, tapi juga bicara tentang kekalahan. Ya. Lalu ketika mereka kalah, mereka tak berpikir cari tahu kenapa kok ya kalah ya. Lalu kemudian mereka coba menyelidiki, ada orang dapat ide brilian, kita kalah karena kita tidak bawa tabut. Gitu, ya. Lalu mereka bilang begini, kalau begitu kita bawa tabut yuk. Tabutnya itu ada di Silo, ya, di sebuah kota lain di Silo. Jadi mereka bilang, ayo ke sana, ke Silo, sana diambil tabutnya, lalu dibawa ke tengah-tengah mereka, supaya mereka bisa menang. Jadi waktu mereka bawa tabut itu kembali ke tempat perkemahan mereka di Ebenezer itu, Alkitab berkata bahwa mereka menari-nari, mereka berteriak, mereka bersukacita, ya. Mereka pokoknya berbuat hal-hal yang euforia luar biasa. Kenapa? Tabut datang, tabut datang, tabut datang. Wah, saking senengnya mereka, karena mereka yakin bakal menang karena ada tabut. Alkitab berkata bahwa bumi bergetar luar biasa. Karena mereka itu sorak-sorak, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi ya saudara ya. Waduh, saya baru mulai udah dikasih tanda 15 menit lagi nih. Waduh, ini terlalu sungguh ini ya. Sungguh terlalu. Saya belum khotbah, ini saya baru cerita ini. Fine. Nah, waktu mereka nyanyi sorak-sorak begitu, orang Filistin dengar. Filistin itu di area yang lain. Anda bisa bayangkan, di area yang lain jauh mereka bisa dengar. Artinya apa? Mereka itu bersorak segenap hati. Mereka itu menyanyi segenap hati. Mereka melompat sampai bumi bergetar. Nah, Filistin gemeter. Waduh, ada apa ini? Ternyata tabut itu datang dan tabut itu menjadi sarana kemenangan mereka. Tapi kemudian orang Filistin bilang begini satu dengan lain. Jangan takut dulu dong, kita kan belum perang. Jangan menyerah dulu. Ayo kuatkan hatimu, jangan gentar, jangan kecut hati. Ayo maju. Waduh, mereka maju perang, saudara. Bersama dengan tabut, mereka Israel kalah. Ayat 10. Coba lihat ayat 10. Ayat 10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri
masing-masing ke kemahnya, amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang. Pasukan berjalan kaki. Coba bayangkan. Mereka tadinya kalah 4.000. Mereka mencari tahu kenapa mereka kalah. Mereka dapat jawabnya mereka kenapa kalah, yaitu karena nggak ada tabut. Mereka cari tabut, bawa ke medan perang. Mereka sukacita pasti menang. Perang kalahnya kali ini 30.000. Nggak main-main itu. Dari 4.000 kalah sampai berapa? 30.000. Jadi total mereka kehilangan pasukan berapa? 34.000. Pertanyaan besarnya adalah begini, loh kok kalah? Ada tabut kok kalah? Ada sukacita nyanyi-nyanyi kok kalah? Ya, saudara-saudara, rupanya memang Tuhan mau mengajar sesuatu yang sangat penting untuk bangsa Israel. Dan pelajaran yang sama Tuhan mau berikan kepada kita pada hari ini. Sebab, nanti Anda lihat, 20 tahun kemudian, baca 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Sejak saat itu tabut tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama yaitu 20 tahun. Jadi 20 tahun kemudian kalau Anda nonton film itu ya, kemudian ada tulisannya 20 years after gitu ya. Setelah 20 tahun, jadi 20 tahun maju ke depan, filmnya 20 tahun. Saudara-saudara, singkat cerita mereka perang lagi. Menghadapi musuh yang sama, di tempat yang sama, situasinya sama, tapi kali ini mereka menang. Makanya kemudian tempat itu disebut sebagai Ebenezer. Nah, apa ini yang membuat titik balik ini apa? Kok bisa di tempat yang sama, dengan segala perlengkapan yang hebat, kalah di tempat yang sama 20 tahun kemudian. Tentu 20 tahun kemudian itu tentaranya sudah baru junior-junior semua. Bisa menang. Apa pelajarannya? Pelajaran yang paling penting adalah bahwa yang menyelamatkan Israel, yang memberi kemenangan Israel, itu ternyata bukan tabutnya. Tapi yang memberi kemenangan Israel adalah Tuhannya. Dan dengar, Tuhan ini bekerja ketika Israel itu merespon Tuhan. Gitu loh. Ya, ini penting kita tahu saudara, walaupun kelihatannya sederhana. Jadi yang membuat Anda menang, itu bukan aktivitas rohanimu. Tapi yang membuat Anda menang adalah karena Tuhan senang melihat pribadimu. Ya. Yang membuat engkau menang dalam hidup bukan aktivitas rohanimu. Tapi yang membuat engkau menang dalam hidup adalah karena Tuhan melihat pribadimu yang berubah. Nah, di sini banyak kita gagal. Saya juga sering gagal. Saya kemudian mengerti di waktu yang lalu. Untung puji Tuhan. Melalui pandemi ini Tuhan sadarkan saya. Saudara, saya ingatkan semua ya, Anda semua yang baik yang melayani ataupun jemaat. Kita ini kan sering kali begini ya. Aduh aku salah nih. Aduh kemarin aku habis bertengkar. Aduh kemarin aku habis cheating, curang. Aduh kemarin aku habis ngintip film porno. Aduh gimana ya. Aduh udah deh tak ke gereja deh. Tak tambahin pelayanannya. Ada enggak yang bisa aku bantu? Aduh gimana ya aku habis salah kemarin. Coba deh aku cari sesuatu lah. Ini ya aku enggak makan 2 hari lah. Enggak jajan 2 hari, duitnya tak masukkan di kolektor lah. Gitu. Orang suka berpikir bahwa tindakan-tindakan spiritual bisa mendatangkan kemenangan. Enggak.
wah gimana ya saya Senin ujian, tapi lupa sakleng lupa kalau Senin ujian. Udah deh Sabtu tak ke gereja deh. Datang ke youth, saya tak nyembah Tuhan. Kan Tuhan bisa berikan hikmat. Tuhan bisa berikan kepandaian. Kita suka nyuap Tuhan dengan tindakan-tindakan spiritual. Saya bilang sama Anda ya, gak ada gunanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak tertarik dengan tindakan-tindakan spiritual kita yang motivasinya Tuhan sudah tahu. Anda bisa sembunyikan motivasi di hadapan pemimpin. Anda bisa berlaku seperti malaikat. Tapi waktu motivasimu salah, waktu keinginanmu keliru, Tuhan tahu. Dan Israel itu bawa tabut loh saudara. Nyanyinya sampai luar biasa semaraknya. Kalah itu. 30.000 mati. Kan sedih ya. Nah, lalu 20 tahun kemudian, Samuel yang menjadi tokoh bangsa pada waktu itu, kasih tahu kepada Israel. Israel, itu kan 20 tahun ngeluh, Alkitab bilang nih, ngeluh terus kan ya, ngeluh. Sudahlah stop, jangan ngeluh. Gak ada gunanya, ngeluh itu gak membawa manfaat, ngeluh gak menyelesaikan masalah. Ngeluh bikin kepalamu tambah pusing. Lalu Samuel bilang begini, udahlah jangan ngeluh. Kita pernah kalah 20 tahun yang lalu. Tapi dengar baik-baik, yuk kita baca. 1 Samuel pasal yang ke-7, sekarang ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel. Dengarkan baik. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka apa? Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi caranya Tuhan melepaskan mereka dari orang Filistin bukan dengan cara bawa tabut. Caranya melepaskan mereka dari orang Filistin adalah kamu berubahlah, kamu bertobatlah. Itu sebabnya saya bilang sama kita semua, kemenangan bukan ditentukan oleh tindakan spiritual. Tapi kemenangan ditentukan oleh perubahan di dalam hidup kita. Karena kita tahu ada yang salah di dalam kita. Apa yang Samuel bilang? Yang pertama, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jauhkan para asing, para allah asing dan para asitoret. Secara khusus, dengar. Secara khusus Samuel bicara tentang asitoret. Asitoret itu apa? Dewa, sebetulnya dewi asitoret karena ini dewi perempuan. Asitoret itu dewi yang punya suami namanya Dewa Baal. Nah kalau Anda tahu Baal ngerti ya, Baal itu loh yang imam-imamnya dibunuh sama Elia itu loh. Nah ini istrinya namanya Asitoret. Nah Asitoret itu adalah Dewi Bulan. Dewi Bulan itu pada waktu itu menggambarkan satu penyembahan yang mengarah kepada amoralitas. Forneo. Dari forneo kita dengar kata porno. Itu. Nah, Samuel bilang kepada Israel, kalau kamu mau menang, forneo, asitoret, porno harus dibuang. Tuh Pak, apa zaman itu ada video, ada klip-klip, ada apa gitu. Ya bukan. Tetapi bentuknya berbeda, spiritnya sama. Yaitu spirit kekejian, kenajisan di hadapan Tuhan.
Saudara, Asitoret akan sangat kencang sekali di akhir zaman. Ya, salah satu industri yang paling maju dan paling menguntungkan di hari-hari ini adalah pornografi. Kenapa? Karena orang di rumah. Orang di rumah. Maaf ya. Jangan tanya di mana, tapi Anda lihat itu. Tempat-tempat ya entertainment itu. Pijat, spa yang miring-miring begitu, pada tutup. Zaman sekarang ini di masa pandemi, siapa mau mendatangkan tukang pijat? Kan cari petaka, betul ya? Tapi nafsu itu nggak bisa ditahan. Jadi bagaimana disalurkannya? Ya itu tadi. Asitoret. Makanya laku keras. Saudara, yang mengejutkan saya adalah saya baca penjelasan tentang Asitoret. Ternyata Asitoret ini walaupun dia perempuan, pengagumnya bukan cuma laki-laki loh. Mengejutkan ternyata perempuan sendiri juga pengagum Asitoret. Dulu kan saya pikir, ya perempuan-perempuan itu kan ya suci-suci lah ya. Yang nakal itu kan laki-laki. Enggak itu ternyata. Ternyata Asitoret ini disukai oleh pria dan wanita. Kok diem semua ya? Dan Samuel bilang, kamu tahu, yang bikin kamu kalah, walaupun kamu punya tabut, tapi kamu simpan Asitoret. Ya. Kamu boleh bawa tabut, kamu boleh nyanyi, kamu boleh lompat-lompat, tapi kalau Asitoret itu masih ada, ya kamu kalah. Makanya Samuel bilang, buanglah, jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret. Para artinya banyak. Awal-awal ketika kita mulai ibadah di gedung, saya akan beritahu kepada kita semua, ayo saudara anak-anak muda khususnya ya, ayo kita bersih-bersih diri ya, bersih-bersih diri. Kalau enggak, kalah. Mungkin Anda sih enggak sakit, karena imunmu bagus, karena engkau masih muda. Tapi hidupmu itu di bawah tekanan. Hidupmu enggak bisa merdeka. Karena Asitoret berkuasa atas engkau. Yang kedua, ini sudah habis betul ya sekarang ya? Sudah habis betul ya? Oke, ya, jujur diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Tinggalkan Asitoret, arahkan kepada Tuhan. Jadi begini ya, saudara ya. Sebentar ya, 1 menit. Begini ya. Israel itu ketika mereka di Mesir, mereka jadi budak. Ya. Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Tapi tolong dengar ya. Tuhan bebaskan mereka dari Mesir, Tuhan bawa mereka ke Kanaan. Jadi artinya dari Mesir mereka harus berbalik ke Kanaan. Jadi tidak bisa cuma begini, Mesir dalam nama Yesus. Enggak ada gunanya, pasti kamu akan kembali. Nah sekarang fokusmu berbeda dari Mesir kepada Kanaan. Fokusmu sekarang berbeda dari Asitoret kepada Tuhan. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Jangan biarkan pikiranmu blank. Dalam nama Yesus pikiran kotor, pergi. Dalam nama Yesus pikiran kotor, pergi, kotor, masuk kotor. Jadi untuk kita menang, fokus kita mesti dipindah. Dari yang salah, dari yang kotor, menjadi yang suci. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, beribadahlah hanya kepadanya. Nah,
Setelah Ashitoret disingkirin, hati tertuju kepada Tuhan, ibadah membawa berkat. Tapi kalau ibadah tok tanpa Ashitoret disingkirkan, tanpa hati tertuju kepada Tuhan, nggak akan menang. Tadi nggak menang mereka. Ya, oke. Sekarang setelah mereka menyingkirkan Ashitoret, mereka mengarahkan diri kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, ayat terakhir. 1 Samuel 7 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 7, 13, 14. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang diambil orang Filistin daripada orang Israel kembali kepada orang Israel. Dari Ekron sampai Gad. Bukan cuma yang dicuri kembali, tapi orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Saudara-saudara, kalau kita ikut perintah Tuhan, Tuhan bukan cuma kembalikan yang hilang, Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau doakan, apa yang tidak pernah muncul dari hati, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi, ayo sama-sama singkirkan Ashitoret. Yang kedua, tujukan hati kepada Tuhan. Yang ketiga, beribadah dengan segenap hatimu. Tuhan akan memberi kepadamu Ebenezer. Yang tadinya kekalahan, sekarang menjadi kemenangan. Yang tadinya kerugian, sekarang menjadi kelebihan. Yang tadinya kehilangan, sekarang menjadi penambahan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Berkati kami semua, anak-anak muda ini Tuhan, supaya hidup kami bebas dari Ashitoret. Supaya hidup kami berfokus kepada Tuhan. Supaya hidup kami hanya melekat kepada Tuhan dan kami beribadah kepada Tuhan. Hamba selesai berbicara, Engkau yang melanjutkan, menjabarkan. Roh Kudus dorong kami supaya kami bersih-bersih diri. Bersihkan laptop kami, bersihkan handphone kami. Bersihkan pacaran kami, bersihkan Tuhan, bersihkan. Supaya kami bisa melihat Tuhan memulihkan dan Tuhan menambahkan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu hari ini. Kami mau hidup menang, kami mau hidup bebas, kami mau hidup sukacita. Karena Tuhan kemenangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama bilang, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita, saya kembalikan kepada yang membawa acara. Mari kita sambut, ini dia Babe dan Cece. Luar biasa. Belajar menyerahkan kekhawatiranmu tuh sama Tuhan gitu. That's right, guys. Jadi Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai setiap Yesus lakukan dan dalam hidup kita sehingga mengubahkan kehidupan kita. Di Roma 15 sekali bisa melayani ayat 7. kalian meskipun hanya melalui ibadah online. Salam kenal buat semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan Kingdom Fun Club itu juga Gajah Mada cara Semarang. buat Saya kalian mengucapkan terima kasih buat SMP sembilan ini SMA ke kuliah ya kira-kira. Baru bikin persekutuan sendiri karena kita Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah
bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung rasa persatuan bangsa Indonesia. Ngelewatin 2020 bener-bener roller coaster ya, naik turun gitu. Di awal masih happy, soalnya kan wah tahunnya cantik nih, jadi berharapnya kayak ada sesuatu yang fun, ada sesuatu yang asik gitu di tahun 2020. Terus kita udah ngeplan macam-macam, pengurus kita udah ngeplan ada banyak acara di tahun 2020, mulai dari bulan Maret langsung kayak downhill ke bawah gitu. Jadi buat aku sih benar-benar roller coaster banget. Cuman aku memang belajar buat bener-bener berserah ke Tuhan. Kayak kita mau ngatur apapun, kalau Tuhan nggak berkehendak kayak ya udah sama aja baik nggak jadi. Jadi benar-benar aku belajar buat berserah ke Tuhan. Tuhan mau ngasih kita apa, ya udah manut. Kalau buat aku pribadi sih buat tahun 2020 emang kayak beda banget. Sebelum corona kan kita ketemu bisa berpelukan, halo kak, halo kayak gitu. Tapi setelah corona ini duduk harus pisah-pisah, harus jauh-jauh. Kita say hi aja cuma hey, kita nggak bisa berpelukan kayak gitu. Aku ngerasa kayak ya ampun, ternyata corona ini kayak membawa dampak walaupun kita nggak bisa bersentuhan fisik, tapi kita harus tetap jaga kontak sih, harus tetap keep kontak sama Tuhan, sama kakak-kakak pemurid kalian juga. Kalau aku sendiri sih kayak tahun ini ya tahun yang unik, kayak 2020 tuh tahun yang unik, kayak tahun yang seru juga ya, kayak roller coaster gitu. Jadi kayak mengenang, oh ya pun kita berhasil ngelewatin tahun 2020 ini walaupun memang susah, kadang apa ya kayak harus mikir di luar kebiasaan kita. Ya, di luar kebiasaan, out of the box kayak, dan itu munculin ide yang baru, pendekatan yang baru juga. Tahun 2020 menurut saya itu sesuatu banget ya, karena saya bisa di youth yang normalnya itu cuma sampai di bulan Februari, dan setelah itu semuanya serba tidak diperbolehkan, dan yang membuat saya makin aduh kok bisa kayak gini ya, itu ya youth camp ya, karena youth camp tuh sudah begitu mempersiapkan diri. Kebetulan saya juga ada di dalam kepanitiaan yang krusial juga di situ. Tapi ya memang itu semua harus kita lewati, dan puji Tuhan kita bisa melewatinya walaupun dengan bangkit dan jatuh, bangkit jatuh. Tapi kita percaya bahwa kalau kita nempel sama Tuhan, ya Tuhan akan tuntun kita untuk terus melewati gelombang besar di tahun 2020 ya, ini. Tahun 2020 buat saya secara pribadi sih cukup mengesankan ya istilahnya. Sepanjang 25 tahun hidup saya ini kayak apa ya, banyak penyesuaian gitu loh, dimana-mana pakai masker, jaga jarak, sama di youth ya sempat berhenti beberapa saat, tapi dengan penyesuaian yang ada akhirnya bisa dibuka kembali sampai sekarang. Dan puji Tuhan juga kita bisa melewati walaupun di dalamnya nggak gampang gitu, gimana tuh memikirkan sesuai dengan protokol kesehatan, akhirnya ya saat ini bisa terlaksana dengan baik gitu sih. Kalau buat aku tahun 2020 tuh tahun cukup sulit sih buat aku pribadi. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil di tahun 2020, apalagi pas nggak bisa ibadah tatap muka, nggak bisa ibadah di gedung, ibadah harus online. Susah banget sih itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri buat ibadah, tapi kita di rumah. Lebih menarik buat berada di atas kasur daripada buat ibadah di rumah gitu buat aku sih. Banyak pelajaran yang bisa diambil, terus ya menurutku sih 2020 bisa melatih iman kita lah kayak gitu. Kita tuh seberapa serius sih sama Tuhan, tahun kemarin itu benar-benar menguji kita sih. Pesan buat 2021-nya ini adalah benar-benar berharap sama Tuhan, gondelan sama Tuhan. Jangan sampai kita jadi jauh ke Tuhan, karena gue selama ini udah nyaman, semua serba online, semua serba di rumah. Jadi kayak nggak biasa bangun saat teduh, nggak biasa komsel, ketemu sama kakak-kakak pemuritan. Jadi kayak pokoknya tahun 2021 ini benar-benar deketin diri lagi ke Tuhan. Benar-benar tunggulah rencana Tuhan tahun ini, surprise Tuhan tahun ini buat kita semua apa. Harapan saya di tahun 2021 tetap semangat melayani. Jangan cuma hanya melayani, tapi ingat keintiman dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Karena itu untuk pertumbuhan rohani kita, supaya kita makin dewasa. Ketika ada gesekan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kita tidak lari, tidak meninggalkan Tuhan, atau meninggalkan gereja, atau meninggalkan youth. Ya, tapi tetap semangat. Ya, harapan di tahun 2021 sama dengan kayak 2020 ya, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Corona juga nggak akan ada yang tahu juga kan kemarin. Tahu-tahu Maret udah ada aja gitu kan.
Yang penting ketika kita sama-sama melekatkan diri sama Tuhan, mau seberat apapun, mau sesulit apapun, penyertaan Tuhan akan menyertai setiap kita gitu. Kalau tahun 2020 aja kita bisa ibadah online di rumah, kita bisa benar-benar niat ibadah di rumah. Tahun 2021 kan masih ada kemungkinan buat kita masih ibadah di gedung, tatap muka. Kita harusnya bisa lebih semangat sih, bisa lebih mematuhi lah protokol kesehatan di gedung dan bisa jaga diri masing-masing lah. Tes. Oke, salam teman-teman. Shalom. Oke teman-teman, di sini kita mau apa C? Kira-kira C? Merayakan ulang tahun Kingdom Worship yang ke-10. Yang ke-10 teman-teman. Jadi kita udah 10 tahun nih. Kita udah 10 tahun, udah 10 tahun bersama gitu kan. Nggak kerasa udah 10 tahun. Nah, oke teman-teman. Lanjutnya. Langsung lanjut. Kuenya? Langsung aja. Oke teman-teman, kita panggil pengurus yang baru juga ya teman-teman ya. 2021 kan ganti pengurus juga. Jadi kita langsung manggil teman-teman pengurus yang baru. Happy birthday to you. Happy birthday. Yuk maju yang pengurus yang baru. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Teman-teman, bareng-bareng nyanyi yuk. Diri teman-teman, berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke teman-teman, ini pengurus yang baru ya. Jadi ada beberapa yang wajah baru kan, tapi ada juga yang udah lama sih. Intinya ini selama 2021 mereka yang bekerja, mereka yang ngurusin youth-nya kita, mereka yang mikirin acara-acaranya itu mereka semua teman-teman. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Oke, selanjutnya nggak usah pakai lama-lama ya. Saya mohon Bapak Gembala Pak Nathan untuk maju mendoakan pengurus yang baru. Yuk kita berdoa bersama-sama. Mari angkat tangan kita, saudara-saudara, arahkan kepada teman-teman kita yang di depan. Mereka akan mengemban tugas di dalam pelayanan, mereka akan membawa youth ini maju di dalam Tuhan. Kita akan doakan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua pengurus-pengurus yang baru. Tuhan, orang-orang yang menyerahkan diri, anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu, biji mata-Mu Tuhan, teruna-teruna muda-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hikmat Allah mengalir atas mereka. Kreativitas Allah memancar dalam pikiran mereka dan hati mereka. Dan di atas semuanya cinta akan Tuhan kuat di dalam mendasari semua pelayanan mereka. Sehingga mereka bisa membawa anak-anak muda ini hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lebih intim dengan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan perlindungan atas mereka, perlindungan yang seutuhnya, perlindungan di dalam kuasa darah Yesus, selimuti dan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada rencana-rencana jahat daripada kuasa gelap yang bisa menembus mereka. Jagai mereka, pergaulan mereka, persahabatan mereka dengan siapapun orang-orang di sekitar mereka. Tuhan sertai mereka, berkati mereka, urapi mereka Tuhan.
Sehingga dalam perjalanan ke depan youth ini bisa menjadi lebih tangguh, lebih dewasa, lebih cinta Tuhan. Dan bisa dipakai untuk memenangkan lebih banyak jiwa. Urapan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memenuhi hidup mereka sekarang dan selamanya. Haleluya. Sama-sama kita bilang amin. Tepuk tangan teman. Woi. Terima kasih Pak Nathan. Oke teman-teman, kita kan udah bawa lilin nih. Udah bawa lilin. Bisa dinyalakan lilinnya. Nyalain. Kita mau tiup lilin ya, tapi dengan cara yang pakai tangan gitu kan. Jadi kan nggak boleh pakai mulut nih. Kita cuma bisa pakai tangan doang. Bareng. Yuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Mari semuanya nyanyi bersama. Yuk nyanyi teman-teman, nyanyi teman-teman. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, Oke teman-teman ngurus bisa satu persatu taruh di sini. Satu persatu aja dari JJ, aku dan seterusnya nanti. Yuk C. Yang paling bawah dulu C. Nah terus aku. Selanjutnya Nita. Habis itu Cijoy. Pak Ter. Baris lagi. Terus Celia. Terus Kak Dea. Ya. Terus Kak Nesa. Terus Ricky. Terus Iva terakhir. Ya oke. Lilin terakhir teman-teman. Lengkap 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 10 lilinnya ya? Betul ya ada 10. Jadi ini simbol teman-teman, ini simbol ulang tahun kita yang ke-10. Jadi lilinnya juga ada 10 kalau dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Ya betul. Jadi nggak bohong ya. Nggak bohong, nggak dilebih-lebihkan, sebenarnya dikurangin gitu teman-teman. Ya. Next. Selanjutnya. Teman-teman boleh duduk. Duduk lagi teman-teman. Oke, sebentar lagi kita mau kasih persembahan. Jadi siapin dong persembahan kalian. Siapin dong persembahan kalian kalau mau. Oke, sebelum kita persembahan kita doa dulu ya. Tuhan terima kasih kami mengucap syukur tempat hari ini. Kami sudah selesai ibadah Tuhan Yesus, kami mau kasih persembahan. Tuhan kiranya persembahan yang kami kasih nanti Tuhan bisa dipakai untuk tumbuhan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berkati tangan-tangan kami Tuhan yang sudah memberi Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ada dua cara teman-teman persembahannya. Yang pertama, ini bisa pakai QRIS. Bisa pakai QRIS, bisa pakai bayar pakai GoPay, bisa OVO juga, OVO ya, bukan OVO kan HP. OVO, terus ShopeePay, terus BCA juga bisa, Dana juga bisa, gitu ya. Yang cara keduanya adalah yang mau ngasih secara offline, kalian bisa ngasih pakai amplop. Pakai cash amplop. Jadi yang minta amplop bisa angkat tangan. Angkat tangan nanti satu boleh. kasih amplopnya. Oke, kasih dulu nih. Ada yang belum dapat amplop, mau ngasih tapi belum dapat. Ini satu nih Pak Ter. Oh ini tolong nih. Nah, oke, ada lagi yang belum? Ini aja Jessica belum. Ada lagi? Sudah semua ya? Sudah semua. Ya. Oke. Selanjutnya pengumuman, masuk ke pengumuman untuk minggu depan teman-teman. Minggu depan. Oh, udah. Tema minggu depan adalah Walk with God. Bersama Kak Vanessa. Sama Kak Vanessa. Mana Kak Vanessa? Kak Vanessa yang WL tadi. Sama Kak Vanessa yang tadi nyanyi teman-teman ya. Jadi kalian pasti udah nggak asing sama suaranya lah. Oke. Selanjutnya untuk komsel teman-teman.
kalau kalian mau ikut komsel nih ya, ikut komsel kan bingung. Kak, hari malam Sabtu mau ngapain ya, kira-kira bingung gitu kan. Bisa nih ikut komsel teman-teman. Ada komsel apa nih Kak JJ? Ada komsel rock. Ini GKS-nya Kak Nita. Kak Nita GKS-nya. Terus biasanya mereka komsel di Harvest lantai 1. Terus ada komsel Gamma Love, GKS-nya Kak Dansur, Kak Daniel Surya di sini di kantor youth. Atau mungkin kayaknya udah pindah. Coba nanti kontak sama Kak Dansur nih. Terus habis itu ada M&M, komsel saya yang mau ikut. GKS-nya Cik Joy. Nah, kalau yang kenal Cik Joy, biasanya sih ini isinya kena cewek semua, jadi mungkin curhatnya kayak lebih enak gitu. Oh, berarti khusus cewek ya? Iya, khusus cewek sih yang ini. Oke, yang cewek-cewek boleh nih gabung nih. Boleh, oke. Selanjutnya ada komsel RCG. Sama Kak Victor GKS-nya kalau ini komselnya kebanyakan pemusik ya? Oh, isinya pemusik semua. Tapi kalau misalkan mau yang mau gabung boleh nggak? Boleh teman-teman, kalau mau gabung boleh, mau pengen belajar musik juga boleh dari mereka nih teman-teman. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira. Ada satu lagi sebenarnya komselku, cuma nggak ditulis sini. Pijar Club teman-teman. Pijar Club. Jadi ya itu teman-teman. Di mana komsel Pijar? Oh, komsel Pijar ada di ruang serbaguna. Ruang serbaguna, kalau nggak tahu nanti bisa tanya ke teman-teman asal yang depan nanti ya. Kalau misalnya mau gabung gitu kan nggak apa-apa. Kita terbuka teman-teman, kita nggak tertutup. Harus yang gabung tuh harus kayak gini-gini enggak teman-teman. Jadi semua boleh gabung. Oke, itu aja. Itu aja teman-teman yang mau kita sampaikan hari ini. Selanjutnya kita serahkan ke Pastor Babe Yohan. Oh, kita harus semangat dulu toh, kasih yel-yel dulu. Oke. Bagi berdiri lagi. Yel dulu ya. Kita mau rephrase. Oke. Bagi berdiri semuanya, semangat. Yuk berdiri teman-teman. Mau pulang, mau kasih makan-makan. Ojoloyo. Sudah? Siap? Yang paling gokil ya, karena hari ini kita ulang tahun. Oke? Kita mau yel-yel. Siapa kamu? Aku, kamu. Oke, siap. Kingdom Fan Club. Semuanya bertepuk tangan bersama. Nyatakan pujian kita dan sukacita. Yesus kau kebenaran, hidupku dipulihkan. Ku percaya kau Allah yang setia. Yesus kau kekuatan, denganmu ku tak gentar. Ku percaya kau Allah yang besar. Imanku di dalam-Mu, hidup kekal selamanya. Bangkitkan menang, bersama-Mu Tuhan, diserukan Kau terhebat dan sorai. Kasih-Mu nyata di hidupku, bangkitkan menang sama Yesus, diserahkan Kau terhebat, bersorak-sorai, tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu nyata. Perbuatan Yesus, perbuatan-Mu nyata di hidupku, kebaikan-Mu nyata di hidupku. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur, kami bersyukur atas nama pengurus dari Kingdom Fan Club. Terima kasih buat kedatangan teman-teman semua, bisa lompat-lompat bareng di sini.
bisa memuji Tuhan bareng, bisa merayakan ulang tahun Kingdom Fun Club yang ke-10. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau 10 tahun Engkau berikan hal-hal yang dahsyat buat kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau selalu menolong kami, melindungi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke depan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seminggu ke depan, tugas-tugas online kami, kelas-kelas online kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Bantu kami, berikan kami hikmat daripada-Mu. Arahkan hati kami terus kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami tidak menjauhkan diri kami Tuhan Yesus dari hal-hal yang buruk, dari astoret-astoret Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami ini di tahun 2021 ini benar-benar sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan berpisah. Kumpulkan kami kembali di minggu depan Tuhan untuk kami bersama-sama kembali beribadah di tempat ini kembali. Memuji nama-Mu bersama-sama. Dan umat Tuhan terimalah berkat daripada Tuhan. Karena Engkau adalah umat yang diberkati. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi rumah-Mu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat katakan sama-sama, amin. God bless you. Keep funky, be holy party. Sebelum pulang nanti kita akan ada yang gimmick, ada yang akan dibawa. Jadi silahkan duduk dulu. Nanti akan dibagikan makanan ya. Ada yang spesial pada malam hari ini. Silahkan